Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam perjuangan IMM Jaya. Oke, kami di sini akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Perdebatan yang Berujung Persatuan yang diadakan oleh bidang SBO PKIMM PAIU Hamka. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auludin. Saya berperan sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Jainata, berperan sebagai presiden. Nama saya Anissa Ulfa, saya berperan sebagai tim medis pertama. Saya Abdul Rifai Lingkong, saya berperan sebagai tim medis. Perkenalkan, saya Rizka Nabila Putri, berperan sebagai tim medis. Perkenalkan, nama saya Barafala Rahmat. Saya berperan sebagai rakyat. Tiara Putri Aryani, di sini saya berperan sebagai rakyat. Berikut informasi awal berita corona di Indonesia muncul. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena di sinilah ada satu kejadian. Ya. Di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Jakarta. Dan ini berlangsung pada 14 Februari 2020 ya. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto, kedua orang ini memiliki status atau berteman ya statusnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya. Kita akan menuju ke 17 Februari 2020. Apa yang terjadi kepada warga negara Jepang usai adanya pertemuan pada 14 Februari tersebut? Ternyata warga negara Jepang ini terbang kembali menuju Malaysia dan ia pun diketahui memang sedang bekerja di sana. Pada 17 Februari, ia mulai menunjukkan gejala demam, di mana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Ia pun kemudian mendapatkan pengobatan. Lalu pada 20 Februari yang terjadi adalah ternyata warga negara Jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta di Malaysia. Ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di sana dan setelah menjalani tes kesehatan di Malaysia, ternyata akhirnya pada 27 Februari warga negara Jepang tersebut pun dinyatakan positif menderita atau terdapat virus corona atau COVID-19 di dalam tubuhnya. Setelah itu ia pun diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di Kuala Lumpur. Itu tadi perjalanan dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan warga Depok yang sempat kontak dengan warga Jepang ini selama berada di Jakarta? Nah, ini dia. Setelah pertemuan pada 14 Februari, yang tadi disampaikan oleh saya, warga Depok ini ternyata baru menunjukkan gejala berupa batuk, sesak nafas, dan juga demam pada 16 Februari. Ini dia. Ia pun setelah merasakan gejala-gejala seperti ini, melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit yang berlokasi, rawat jalan begitu ya sempat. Jadi dia berobat, kemudian juga hanya menuju ke dokter begitu. Dan saat rawat jalan selama 10 hari, ia juga melakukan kontak dengan, ini dia, pada 26 Februari, dengan sang ibu ya, yang berusia 64 tahun. Mereka berdua ini lalu berobat dan juga dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, tepatnya pada 26 Februari 2020. Namun apa diagnosa dari rumah sakit saat itu? Mereka berdua ternyata didiagnosa mengalami bronkitis. Jadi dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan, diantaranya ada mual, batuk, dokter yang ada di sana kemudian diagnosa kedua pasien ini, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan seorang anaknya yang berusia 31 tahun dengan penyakit bronkitis. Lalu yang terjadi pada 28 Februari akhirnya warga Depok ini melakukan kontak melalui telepon begitu. Jadi warga negara Jepang yang tadi sudah terinfeksi positif corona ini menelpon warga Depok. Ia pun menyatakan bahwa ia ternyata positif terinfeksi virus corona. Apa yang dilakukan oleh warga Depok setelahnya? Yang dilakukan setelahnya adalah usai mendengar kabar ini, dua warga Depok itu pun kemudian ibu dan anak ini barulah pindah ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso tepatnya pada 29 Februari. Lalu yang dilakukan adalah pada 1 Maret kemudian kedua pasien ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen untuk kemudian melakukan uji laboratorium terhadap dengan virus corona. Kemudian sampelnya ini pun dikirim ke Litbangkes
Dan hasilnya yang kita tahu bersama, pagi tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap 2 warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Tidak lama setelah adanya berita corona masuk di Indonesia, Presiden memberikan himbauan untuk bersatu menghadapi virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini tengah berperang melawan pandemi COVID-19. Saat ini ada 213 negara yang terpapar. Mulai dari negara yang berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona. Termasuk negara kita Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri, dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Seperti sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu harus kita gaungkan. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan secara agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siapkan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warga yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan saat segera harus dibantu, ini semua bertujuan agar terpadu, terkoordinasi dengan baik dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukanlah hal yang mudah bagi semua kalangan. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melakukan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menggotong royong untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara reaksi masyarakat setelah melihat himbauan dari Bapak Presiden, Apaan nih? Pernah, Ustaz? Oh. Aduh, bawaan lagi. Kami tuh butuh kerja nyata, Pak. Udah kenyang main bawaan. Ngomong doang nih Pak De, tapi realisasinya nggak ada. Sembako makin naik, yang kaya makin numpuk, yang miskin makin kagak bisa ngebeli. Pemerintah mitos mulu nih, mana yang katanya mau mensejahterakan rakyat? Aduh, Pak. Perekonomian turun, nyawa banyak yang melayang. Gimana sih nih pemerintah? Aduh, kayaknya harus mahasiswa turun deh. Gregetan nih gue jadinya. Mana ya? Wow, ngapain lo di sini? Iya. Aduh, ini gue habis ngeliat nih video, lu tau nggak? Apa tuh? Oh, yang tadi pagi itu ya? Iya, pura-pura nggak tahu lu. Iya, gue udah nonton itu yang masalah korupsi itu kan. Iya, menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, tindakan yang Bapak lakuin itu, Pak Presiden sama Menteri-Menteri dan Bapak Anies itu kurang tepat sih. Karena kebijakan yang mereka keluarkan itu kayak bertentangan gitu loh, sehingga membuat rakyat itu menjadi bingung ya kan. Dari mulai mengekspor masker, terus mengeluarkan napi-napi, itu kan maksudnya apaan ya kan? Kayaknya emang kita harus turun deh, kalau kayak gitu. Nah, bener banget itu, kita harus turun biar kita bisa menyuarakan aspirasi buat rakyat. Nah, udah tuh. Bagus banget ini mahasiswa turun.
Sementara di balik layar tenaga medis di Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi corona. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk menjelaskan perkembangan penelitian tentang vaksin COVID-19. Memang kehadiran vaksin sangat amat dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi ini. Jadi untuk singkatnya, pertama, sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang sangat aman dan efektif. Yang kedua, terdapat lebih dari 100 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan dari berbagai negara seperti Cina, US, Eropa, dan lain-lain. Terus, yang sebagian besar belum diuji coba pada manusia. Yang ketiga, sekitar 15 kandidat vaksin sudah mulai diuji coba pada manusia, dan kecil kemungkinan vaksin ini akan tersedia pada tahun 2020. Lebih mungkin tersedia pada pertengahan atau akhir 2021. Kita berharap vaksin yang aman dan efektif segera ditemukan, serta pemerintah benar-benar melakukan upaya-upaya luar biasa dalam mengendalikan pandemi ini, dengan selalu mendengarkan dan mengikuti masukan para ahli. Terlebih di luar rumah sakit rujukan, karena tidak disiapkannya alat perlindungan diri. Kami harus tetap berhadapan juga kan, mau tidak mau, tidak boleh menolak juga, dan ini menjadi suatu problem yang harus diantisipasi. Kami, para dokter dan tim medis lainnya sangat khawatir. Setiap hari kami melindungi pasien yang sudah positif COVID-19. Namun tanpa perlengkapan perlindungan yang bagus, jadi tidak ada jaminan bahwa kami akan aman saat melindungi mereka. Maka dari itu, kita, Anda, masyarakat sekalian hanya diminta untuk menerapkan protokol pencegahan. Ya, ayo kita berbagi peran, kita kerjakan peran masing-masing supaya pandemi ini segera selesai. Namun, semakin lama COVID-19 di Indonesia semakin banyak memakan korban jiwa. Berikut data-data yang telah dikumpulkan oleh Lida Afan. Oke, para pemirsa, berikut tadi merupakan data-data yang telah kami paparkan dari Lidah Afan. Jangan lupa saksikan nanti malam di Lidah Afan, kami akan mengundang beberapa narasumber yang luar biasa. Jangan lupa saksikan. Keesokan harinya, seperti yang telah disampaikan oleh tim Lidah Afan kemarin, tim Lidah Afan telah mengundang beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Afan Darmawan selaku pembawa acara dalam acara Lidah Afan. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang luar biasa. Di sini kita akan membahas sebuah isu-isu yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, mari saksikan bersama acara Lidah Afan. Kenaikan jumlah pasien positif corona sudah benar-benar tiba. Jangan ada lagi pejabat yang doyan mengentengkan. 2 bulan kita kenyang dengan kelakar meremehkan. Memang tidak mudah mengambil keputusan yang sulit, tetapi kondisi dari waktu ke waktu semakin menjepit. Sekedar himbauan terbukti tidak berjalan di lapangan secara efektif. Paket lengkap kebijakan ditunggu semua lapisan. Bukankah opsi-opsi sudah terpampang di depan mata? Pertimbangan apa
yang sedang dihitung oleh negara. Siapkah warga menghadapi resiko dari perubahan? Seberapa kuat sistem kesehatan hadapi lonjakan? Marilah kita perbincangkan di dalam acara ini, Lidah Afan. Oke, para pemirsa yang terhormat, di sini saya tidak sendirian. Saya telah mengundang beberapa narasumber yang luar biasa. Mari saya akan perkenalkan satu persatu. Di sini saya telah mengundang perwakilan dari warga, telah hadir Bapak Sarwono. Oke, telah hadir bersama kita Bapak Sarwono. Halo Bapak Sarwono. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, selanjutnya telah hadir bersama saya juga perwakilan dari masyarakat, yaitu ada Ibu Nur. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya telah hadir juga bersama saya perwakilan dari mahasiswa, yaitu Saudara Awaludin. Assalamualaikum Saudara Awaludin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Bang, sangat. Oke, jika tadi telah hadir bersama saya perwakilan dari masyarakat dan juga mahasiswa, selanjutnya saya telah mengundang juga dari kalangan pemerintah, yaitu di sini ada Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Mantri Balseman. Assalamualaikum Pak Mantri Balseman. Waalaikumsalam Bang Afan. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sini juga Pak Mantri Balseman tidak sendiri, ditemani oleh ajudannya atau juru bicaranya, yaitu Pak Rehan. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, para pemirsa, selanjutnya saya akan bertanya kepada beberapa narasumber yang telah hadir di sini. Saya akan memulai dari perwakilan rakyat kepada Bapak Sarwono. Menurut Bapak Sarwono, apa sih dampak yang telah terjadi terkait virus corona ini bagi masyarakat? Ya, ini Pak. Ini Pak. Kalau dari keluarga saya itu sangat berpengaruh pada ekonomi Pak. Jadi sistem ekonomi kita runtuh karena dagang juga susah, nggak bisa keluar rumah lagi. Jadi ya faktor paling tajam sih menurut kita ekonomi Pak, karena sampai sekarang juga bantuan dari pemerintah belum juga turun. Oke, baik, terima kasih Bapak Sarwono. Oke, dari paparan Bapak Sarwono tadi bahwasanya dampak terbesar dari pandemi corona ini terhadap dunia perekonomian masyarakat. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Fatmawati selaku perwakilan dari rakyat. Bagaimana menurut Ibu Fatmawati terkait dampak pandemi corona ini? Ya benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sarwono. Yang paling utama itu dampaknya yaitu ekonomi. Karena saya sendiri kan berasal dari kalangan bawah kan. Saya memiliki 2 anak, yang satu sekolah, yang satu masih kerja, yang satu udah kerja. Nah, di waktu sekolah ini anak saya sangat memerlukan kuota kan, karena sekarang sekolah itu melalui via online. Nah, saya merasa terbebani oleh anak saya yang sering meminta kuota karena kuotanya sering habis, dan anak saya yang kerja juga sempat diberhentikan gitu. Jadi kan penghasilan anak saya menjadi berkurang gitu. Paling utama itu dampaknya adalah ekonomi sih menurut saya. Baiklah para pemirsa, telah kita dengarkan bersama bahwasanya dari masyarakat sepakat bahwa pandemi corona berdampak sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Selanjutnya saya akan beralih kepada pemuda intelektual kita, yaitu Mas Awaludin selaku perwakilan dari mahasiswa. Bagaimana pandangan Mas Awaludin terkait pandemi corona ini? Ya, sebenarnya saya juga tidak jauh ya pendapat saya dengan para masyarakat yang ada di samping saya, termasuk Bapak Sarwono dan Ibu Fatmawati ini. Tapi menurut saya yang paling utama adalah bagaimana kita memberantas COVID-19 ini gitu. Jadi yang diutamakan sebenarnya memang ini berdampak ke semuanya, baik dari pendidikan serta dari perekonomian masyarakat. Namun yang paling utama yang kita harus cegah itu adalah COVID ini gitu. Nah, kita yang harus kita pertama tangani itu adalah kesehatan masyarakat gitu, karena dampak perekonomian, dampak pendidikan itu karena adanya COVID gitu. Nah, karena adanya COVID berarti otomatis kita harus memberantas COVID tersebut dan diutamakannya kesehatan. Dan kalau COVID ini berhasil kita berantas dan tidak ada lagi COVID di Indonesia, maka ya perekonomian akan kembali normal gitu, dan gitu juga dengan pendidikan gitu. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan, kecuali menurut saya yang paling utama itu adalah kesehatan. Setelah tadi jawaban dari Mas Awaludin bahwasannya pandemi COVID corona ini akan berdampak kepada beberapa aspek, yaitu mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.
Nah, saya akan beralih bertanya kepada para pemerintah yang menangani virus corona. Sejauh mana pemerintah sudah menjalankan kebijakan untuk menangani pandemi corona ini? Silakan kepada Pak Gubernur terlebih dahulu, Mas Mantri. Ya, terima kasih Bang Afan. Di sini pemerintah sudah melakukan banyak hal yang sudah buat ditangani COVID-19 ini. Pertamanya, pendistribusian tenaga bantuan kerja tentang kartu kerja kami sudah siapkan untuk pekerja-pekerja yang di PHK. Kami sediakan lahan usahanya, usahakan untuk mendaftar ke kami, pasti kami akan bantu. Dan untuk masalah pendidikan tentang kota kurang, kami sudah beri solusinya, kami sudah anggari dananya, kami sudah memberikan pendistribusian kota. Dan untuk tenaga medis, kami sudah membantu pakaian APD-nya sudah kami berikan, dan kami usahakan di APD itu kami pendistribusian dengan cepat. Dan untuk masalah sosialisasi dana, kami sudah berikan banyak ke masyarakat tentang sembako sudah kami berikan banyak, dan pendistribusian yang lainnya. Untuk masyarakat kami harapkan jika ingin pulih, masyarakat tetap di rumah saja dan masyarakat bisa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Para pemirsa, tadi kita telah dengarkan beberapa paparan dari pemerintah, yaitu Mas Mantri Balseman. Selanjutnya saya akan terhubung kepada dokter spesialis penanganan COVID-19. Untuk itu mari kita dengarkan, saksikan pendapat dari dokter spesialis kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afan. Alhamdulillah Mas, kabar saya baik. Oke, baik Ibu Dokter. Saya akan bertanya terkait penanganan virus corona ini sudah sejauh mana dari kalangan dokter sendiri? Jadi saya ingin menyampaikan Mas bahwa penanganan virus COVID-19 ini sudah begitu kami perjuangkan untuk penyembuhan dan pemulihannya. Tetapi di balik itu, kami masih sangat amat butuh support dari masyarakat sekitar dan kawan-kawan sekitar untuk tetap mematuhi protokol yang ada ketika ada kegiatan di luar rumah dan sebagainya. Karena hal tersebutlah satu-satunya jalan yang akan sangat membantu pemulihan pandemi COVID-19 dan sangat membantu perjuangan para tim medis. Terima kasih Ibu Dokter atas tanggapan dan juga pendapatnya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afa. Pemirsa, selanjutnya saya akan bertanya kepada juru bicara dari pemerintah, yaitu Mas Rehan. Saya ingin bertanya pada Mas Rehan, menurut Mas Rehan bagaimana sih kinerja terhadap penanganan COVID-19 sejauh ini? Kan Mas Rehan ini sudah menemani Pak Anies Baswedan kemanapun dia pergi gitu, dan menemani dia bekerja. Bagaimana sih Mas Mantri Balseman ini telah menangani masyarakat atau melayani masyarakat itu sudah sejauh mana gitu? Baik Mas Alvan, gitu kan. Mungkin bagi saya gini aja ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan cara menggunakan masker dan sebagai halnya. Cuma kalau bagi saya cuma menggunakan masker atau kekurangan ekonomi saja itu tidak cukup untuk menangani COVID-19 ini. Untuk memberhentikan COVID-19 ini, Indonesia ini harus bisa dan harus berani menjadi negara mati. Bukan negara mati kita seperti negara-negara kemiskinan yang bubar gitu kan, Indonesia udah nggak ada lagi. Bukan, dalam artian Indonesia ini harus berani jadi negara mati, yaitu kita lockdown semuanya. Nggak ada lagi yang namanya penjualan dulu. Semuanya harus tutup, jadi jalanan itu tuh harus sepi kecuali TNI, polisi, dan tim medis. Rumah sakit wajib 24 jam. Dan TNI sama polisi harus stay supaya tidak ada masyarakat yang bandel untuk keluar rumah gitu kan. Jadi kalau ada masyarakat yang bandel keluar rumah, bisa dikasih sanksi, mungkin teguran dulu gitu. Teguran dulu nggak apa-apa lah, baru nanti dikasih sanksi kedua kali atau ketiga kalinya gitu kan. Jadi bagi saya ya harus lockdown, harus benar-benar siap menjadi negara mati.
Itu bagi saya. Oke, baik, terima kasih Mas Rehan atas tanggapannya. Baik, para pemirsa, kita telah mendengarkan argumen dari beberapa narasumber yang telah saya tampilkan di sini. Selanjutnya saya akan beralih kepada perwakilan dari masyarakat. Dari perwakilan masyarakat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya. Ya, silakan. Permisi loh Pak ya, ini. Jadi tadi kan ada pembahasan iuran dana itu turun, ada dana turun-turun gitu. Nah, sampai sekarang pembuktiannya belum ada dari penyaluran dana dari pemerintah belum turun ke saya gitu Pak. Itu tolong dong dikoreksi, kan kita juga butuh. Terima kasih Pak. Baik Bapak Sarono, mungkin kenapa belum turun ya bansosnya ya. Jadi gini, Jakarta ini luas. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur. Dan di 5 ini ada kecamatan. Ibarat kata di Jakarta Timur ada kecamatan Durensawit atau Ciracas atau apa gitu kan. Di kecamatan itu ada kelurahan. Contoh, kecamatan Durensawit ada kelurahan Pondok Kelapa atau kelurahan Pondok Kopi gitu kan. Di bawahnya kelurahan ada RW 1, 2, 3. Di bawah RW 1, 2, 3 ada RT 1, RT 2, RT 3. Jadi kita sebagai gubernur DKI Jakarta, kita kasih ke wali kota Jakarta Timur, Selatan gitu kan. Nanti dari wali kota turun lagi ke kecamatan, kecamatan turun kelurahan, kelurahan turun ke RW, RW turun ke RT, RT baru bagiinlah ke masyarakat. Jadi mohon bersabar dulu. Jadi nggak gampang kita bagi-bagi. Jadi kita harus data dong. Jadi di RT sini ada berapa gitu kan, RW sini ada berapa penduduknya, jumlahnya ada berapa gitu kan. Kalau misalnya kita langsung bagiin aja, kalau nggak ada yang nggak kebagian, pasti mereka sakit hati dong. Gitu. Jadi kita harus bersabar supaya semua masyarakat yang ada di Jakarta, di ibu kota, terbagi rata semuanya. Bantuan sosial dari pemerintah. Oke, itulah tadi tanggapan dari juru bicara Pak Mantri Balseman. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rakyat. Apakah ada pertanyaan lagi dari rakyat? Iya. Nah, tadi kan Bapak ini ngomong untuk menunggu, bersabar. Nah, sedangkan di kampung saya sudah sampai 3 putaran pembagian sembako itu. Nah, rumah saya ini belum pernah dibagi sembako sama sekali. Nah, padahal kan kita ini kan COVID, berdampak buat semuanya, ya kan, nggak penduduk tertentu doang kan yang bakal dapat sembako itu. Nah, itu alasannya kenapa rumah saya nggak pernah dapat, padahal saya juga udah ngedata gitu. Baik, selanjutnya silakan Pak Sumantri Balseman kiranya bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Fatmawati tadi. Ya, buat tidak pemerataan buat Ibu Fatmawati, kenapa kelewat mungkin ya. Mungkin bisa didata lagi ke ketua RT-nya, karena kami sebagai gubernur sudah mengasih kontribusi dari wali kota, kecamatan, RW dan RT sudah kami berikan. Nah, mungkin untuk masalah Ibu Fatmawati ini bisa beri ke Pak RT lagi, mungkin datanya kelewat ataupun tidak tercantum di RT, karena kami sudah berikan semua ke bawah-bawahan kami. Ya, itu seperti itu. Terima kasih. Aduh, gini ya, Bang Afan. Iya. Ada yang janggal rasanya dari kubu pemerintah ini. Tadi bilangnya bahwa juru bicara dari Bapak Gubernur Sumantri Balseman ini bilang katanya sudah didata, katanya sudah relevan. Otomatis kalau sudah didata dan sudah relevan, otomatis tidak mungkin dong terjadi hal seperti ini. Otomatis ada kejanggalan yang terjadi dari kubu pemerintah tersebut gitu. Dan juga tadi sebelumnya Jubir pas pendapat di awal mengatakan bahwa akan diadakan lockdown, tapi nyatanya yang sekarang dilakukan pemerintah adalah PSBB. Apakah itu alih-alih dari PSBB itu untuk meniadakan lockdown gitu? Padahal lockdown yang diperlukan, padahal Jubir sendiri tadi bicara gitu kan, lockdown yang paling kita sebentar. Enggak, sini bukan seperti itu. Lalu sebentar Mas, kita persilahkan mahasiswa terlebih dahulu. Silakan mahasiswa. Gini ya, saya masih bingung gitu dengan jalan pikiran dari kubu pemerintah tersebut gitu, terutama dari Pak Jubir bilang tadi bahwa dia bilang
akan mengadakan lockdown, tapi nyatanya yang realitanya, faktanya yang ada di lapangan bahwa yang terjadi adalah PSBB, alih-alih PSBB yang diusulkan atau yang dijalankan oleh pemerintah. Padahal yang kita butuhkan adalah seperti negara-negara. Ya, saya potong sedikit. Nah, menurut Mas Awal, PSBB dengan lockdown apakah berbeda atau sama? Oh, tentu jelas berbeda. Kalau menurut saya. Karena dari PSBB, walaupun dia kemungkinan memang sama saja menjaga jarak, kayak mematuhi protokol, tapi sama aja itu mereka boleh-boleh keluar kan. Dan itu mungkin alih-alih dari pemerintah mungkin tidak ingin membiayai masyarakatnya ya kan. Kalau lockdown otomatis, misal kita di lockdown seminggu atau sebulan. Nah, kalau kita di lockdown seminggu atau sebulan otomatis tanggungan biaya hidup dari masyarakat otomatis ditanggung dong oleh pemerintah. Jadi begini Mas Awal ya, kita bukannya nggak mau ngebiayain, kita mau ngebiayain tapi yang lebih utama dulu gitu kan. Apalagi di Jakarta ini banyak yang perantau, banyak juga yang masih ngekos dan belum mempunyai tempat tinggal. Meskipun ada yang sudah punya tempat tinggal, dia pun juga masih kekurangan. Jadi saya membiayakan, dan yang saya utamakan, terutama kami mengutamakan itu yang lebih penting dulu, yang kekurangan gitu kan. Bukan kami berarti menjelek-jelekan orang yang nggak punya duit gitu kan, tapi kami lebihnya ke dia gitu kan, lebihnya ke masyarakat kecil gitu kan. Tanggapan dari saudara Awal, silahkan. Ya gimana ya Pak, dari pemerintahnya sendiri masih belum jelas gitu apa yang akan dilakukan terhadap pihak pemerintah ini gitu, terutama untuk masyarakatnya. Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan pemerintah bahwa yang dilakukan oleh pemerintahnya janji saja, terlebih katanya pengen menyelamatkan Jakarta, sedangkan Jakarta kasus COVID-nya sudah tertinggi. Terus masih ada PSBB. Ya. Terima kasih Mas Awal. Di sini saya ingin bertanya kembali ke Mas Awal. Nah, menurut Mas Awal yang tidak jelas di sini itu apa? Tadi di pemerintah telah dijelaskan bahwasanya telah ada PSBB dan juga bantuan-bantuan yang telah pemerintah lancangkan gitu. Nah, menurut Mas Awal nih, apa sih yang masih mengganjal bagi kaum mahasiswa ini? Ya itu tadi yang saya bilang bahwa tadi Pak Jubir berstatement di awal bahwa dia bilang kayak harus di lockdown gitu. Nah, sedangkan yang dijalankan pemerintah ini sekarang adalah PSBB gitu. Jadi saya masih bingung terhadap rencana dari pemerintah sebenarnya. Baik, berarti yang dipertanyakan antara PSBB dengan lockdown gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Mantri Balseman, silakan. Ya, saya tanggapi tentang lockdown dan PSBB. Pertama, kami sudah pertama kan kita coba awal lockdown ya. Lockdown itu sudah kami coba dan ternyata perekonomian tidak menunggu. Nah, kami coba PSBB. PSBB sosial berskala besar. Artinya kami coba agar ekonomi tetap berjalan, tapi pekerja tetap bisa melakukan kegiatannya dengan protokol kesehatan. Nah, diharapkan dengan PSBB tersebut perekonomian bisa tumbuh lagi di Jakarta ini agar tidak penurunan ekonomi. Aduh, berarti kayaknya ini hanya mementingkan perekonomian saja tanpa memikirkan kesehatan masyarakat. Justru kan yang paling diutamakan itu adalah yang tadi saya bilang pada statement awal saya bahwa kesehatan masyarakat itu paling penting karena semua dampak dari COVID seperti pendidikan, terus perekonomian ini berdampak dari COVID. Nah, COVID ini harus kita berantas, tapi dari pemerintah hanya berpikir kayak ekonomi dan lain sebagainya, dan juga pada zaman PSBB ini, yang saya lucu itu kenapa pendidikan tidak dijalankan, sedangkan seperti mall dibuka dan perekonomian, mereka hanya mementingkan perekonomian tanpa memikirkan bagaimana si COVID ini bakal hilang dan perekonomian juga bakal berjalan serta kesehatan pun bakal pulih. Sebentar, Mas Awal tadi bahwasanya mementingkan kesehatan terlebih dahulu ya? Iya. Nah, kan Mas Awal ini sebagai mahasiswa, yaitu sebagai penyambung lidah dari masyarakat, sedangkan masyarakat menginginkan bahwasannya perekonomianlah yang terlebih dahulu dibangun. Nah, bagaimana nih tanggapan Awal melihat masyarakat juga yang perekonomiannya sudah melemah gitu? Ya seperti yang saya bilang, harusnya COVID yang ditiadakan gitu. Kalau COVID ditiadakan, otomatis kesehatan akan terjamin dan pendidikan serta perekonomian pun akan kembali ke masyarakat gitu dan semua masyarakat pun bisa bekerja dengan normal. Sekarang di zaman PSBB ini hanya pekerja-pekerja seperti di kantoran saja kan yang boleh, sedangkan pedagang kaki lima di trotoar malah diusir-usirin dan banyak PHK pada zaman PSBB.
Oke, mungkin saya ingin beralih kepada masyarakat ya. Bagaimana sih pandangan masyarakat nih terkait antara lockdown dengan PSBB? Ya Pak, punten nih Bapak ya. Selain dari kata-kata yang sudah Bapak-Bapak katakan ini, Bapak-Bapak yang terhormat, untuk nyatanya di daerah kami sangat tidak berjalan. Walaupun tadi sudah dibilang ada pembagian antara yang sangat mendesak dengan yang tidak, itu sebenarnya nyatanya di daerah kami itu tidak berjalan. Nah, apakah mungkin nih Pak, Bapak-bapak atasan semua tidak mampu untuk mengatur rekan kerjanya yang ada di bawah pengawasan Bapak? Itu, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya kami sudah mengusahakan agar bantuan-bantuan bisa langsung ke distribusian ke masyarakat. Kami mau mengoptimalkan kinerja dari pemerintah. Itu cuma hanya omong kosong dari Bapak aja ya kan, itu nyatanya nggak ada yang kita lihat itu nggak ada. Ya. Nggak ada semuanya itu nggak ada. Iya Pak, buktinya masyarakat saya kebanyakan belum diturunkan bapaknya, karena banyak masyarakat bawah yang belum mendapati itu gitu. Belum banyak gitu. Tadi rakyat tadi bilang apa? Belum banyak. Tadi mahasiswa bilang nggak kelihatan, buktinya mana? Itu buktinya? Ya memang belum merata kan, tapi ada yang belum merata. Kenapa katanya untuk terverifikasi dong? Katanya sudah terverifikasi, katanya itu usaha dari pemerintah. Kita disuruh sabar saja. Saya pernah menjadi mahasiswa dan saya pernah menjadi rakyat. Saya pernah berpikir buruk pada pemerintah, gitu kan? Saya mikir pemerintah ini nggak pernah tegas, pemerintah ini hanya main-main kepada rakyatnya. Tetapi ketika saya menjadi pemerintah, saya merasakan repotnya menjadi pemerintah. Nah itu kan sudah menjadi urusan Bapak, situ sudah terverifikasi. Tadi Anda bilang urusan bahwa Bapak doang. Lidah Afan, saksikan pembahasan berikutnya di Lidah Afan selanjutnya. Saya Afan Darmawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kasus corona masih terus terjadi. Hari ini kasus baru mencapai rekor tertinggi. Cukup jelas kita masih berada di puncak pandemi, walau aktivitas justru mulai hiruk pikuk kembali. Kosakata normal baru semakin digencarkan. Tanda berbagai hal akan mulai diaktifkan. Saatnya bersiap menempuh kehidupan yang baru. Saat ketidakpastian masih terus memburu.